Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Sabtu 24 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Sungun hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ale odo hubotohami, sian haporsiaun di Yesus Kristus sabingdo, dapotan hapitoro jolma, dada sen ulau patik, dibaheni nang hami gebe porsia di Kristus Yesusi, asa dipitori hami, siaka porsiaun di Kristusi, dada sian ulau patik, ai dang dapotan hapitoron nasa namar daging, anggosian ulau patik. Demikian firman Tuhan, dibenarkan oleh karena iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat dibenarkan oleh karena iman dalam nas kita hari ini memberikan suatu kebenaran bahwa kebenaran yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal adalah iman kita. Dalam hal ini Paulus mempertentangkan antara iman, yaitu penyerahan diri dan percaya kepada kuasa Tuhan, dengan perbuatan manusia dalam memenuhi tuntutan hukum Taurat dalam tradisi Yahudi. Karena memang demikian yang terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi, bahwa melalui usaha dan ketaatan lahiriah atas hukum Taurat, seseorang itu dipandang telah membuktikan kebenaran dirinya di hadapan Allah. Akan tetapi dalam iman, seseorang itu justru datang ke hadapan Allah dengan kerendahan hati dan pengakuan akan segala keterbatasan dirinya, untuk kemudian bersandar sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Dibenarkan karena iman juga memberi arti bahwa seseorang itu beroleh penerimaan Allah bukan karena siapa dirinya, melainkan siapa Kristus dan apa yang telah diperbuatnya atas diri seseorang itu lewat peristiwa kayu salib. Karena pengorbanan Kristuslah Allah memandang diri seseorang itu sebagai yang dibenarkan. Penderitaan dan kematian serta kebangkitan Kristus menjadi dasar pembenaran dan juga dasar pengharapan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya dalam menjalani hidupnya. Ia akan terjauh dari sikap sombong atau merasa diri benar. Memang seseorang itu telah beroleh pembenaran, tetapi karena bukan dirinya yang memberikan, maka janganlah ia menyombongkan dirinya dalam segala hal. Sebaliknya, ia seharusnya menyerahkan dirinya kepada Allah melalui kehidupannya dengan selalu berbuat kebaikan dan ketaatan sebagai wujud ucapan syukur dan tanda kasihnya kepada Allah. Karena itu, renungan ini mengajak siapa saja untuk terus hidup dalam penyerahan diri kepada Allah, mempercayakan dirinya ke dalam tangan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Allah akan mengerjakan segala perbuatan besar dan luar biasa melalui hidup orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Dia, Sang Pemilik hidup dan kebenaran.
Dengan demikian, melalui iman itu juga kita akan bersaksi tentang Kristus kepada orang lain agar mereka juga beroleh pembenaran atau keselamatan karena iman mereka kepada Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membenarkan kami. Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami, karena iman kami kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar iman kami tetap kokoh sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini, dan kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Grace Christina Nebaho dari wilayah Betania. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi. Tarbain maporus be tu Jesus Isu de pardosa di sale se hondo sude utang dana sotar taca tidak sanai tu laut na sotar dodoi imamu darnai naung durus pain halua onda bulus dinasa jol maoni di sesa Jesus dosai di sesa Jesus dosai binor hostumu darnai di togu Jesus anda tu jololi amanai ido di bain hapi torana dungi asimarohani amanani nasidai kondo tu inganana tile hondo hasonangana di bainang hot hatanai di sesa Jesus dosai Jesus dosa